Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Pak Wawan, ini kalau kami menangkap opini publik masih ada yang ragu, masih ada yang skeptis, tapi pada dasarnya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak termasuk BIN, TNI dan juga dari Unair. Nah, kalau dari BIN sendiri menangkap nggak keraguan-raguan dari masyarakat itu seperti apa? Lalu menjawabnya seperti apa, Pak Wawan? Ya, keraguan dan pro kontra itu hal yang biasa, Mas. Karena memang ini kan hal baru. Sehingga kita enggak artinya kalau ada kritik, saran, kita juga terima dan evaluasi, tidak masalah demi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tapi langkah ini memang harus diambil karena kita kondisi darurat dan seluruh dunia memang belum ada obatnya. Maka perintah Presiden memang harus kita tindak lanjuti, sebab itu kan kita tidak boleh menunggu, hanya menunggu temuan dari luar yang belum tentu cocok karena mutasi dari virus itu sendiri, sehingga untuk obat di Indonesia ya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di virus-virus di Indonesia, karena ternyata hasil penelitian di Amerika berbeda dengan di Inggris dan di Rusia, di China sendiri maupun di negara sekitar ini. Di Indonesia sendiri juga terus mengalami mutasi. Oleh karenanya kalau kita tidak mendasarkan risetnya pada yang ada di Indonesia sendiri, maka kita dikhawatirkan tidak pas. Seperti itu yang menjadi pemikiran awal. Oleh karenanya kita terus melakukan. Mengenai ini semua kan mencari solusi. Jadi semua pihak silahkan. Misalnya juga dari mungkin pihak lain, lembaga lain atau juga universitas lain juga menemukan, kita juga hargai. Jadi sama-sama kita berpacu untuk menemukan tujuannya satu. Tujuannya yang satu, bagaimana keselamatan rakyat ini bisa terlindungi. Itu saja. Kita tidak punya ambisi apa-apa. Kita tidak punya ambisi apa-apa. Kita hanya ingin keselamatan rakyat ini. Bahkan juga negara-negara lain juga minta perkembangannya. Ini banyak negara dari teman-teman saya minta supaya obat ini jika diberikan. Memang ada juga yang saya berikan secara person gitu. Tapi karena memang ini masih belum diperjualbelikan, maka ya kita batasi. Tapi intinya bahwa di negeri tersebut juga memang belum punya. Oleh karenanya karena kita ternyata lebih dulu, ya akhirnya dia juga mengapresiasi dari teman-teman saya di sejumlah negara. Dan intinya hanya satu, bahwa kita sama-sama berupaya saja. Jadi tidak kita terus seolah-olah bersaing atau apa, tidak. Jadi secara prinsip mari bareng-bareng bekerja, siapa menemukan kita juga hargai, sama-sama kita sampaikan kepada BPOM, nanti BPOM lah yang melegalisasi, jadi bukan kami. Kami hanya berupaya dan mengikuti konsepsi protokol yang ada, dan selanjutnya bola ada di BPOM. Jadi itu kami tidak berkewenangan. Oleh karenanya kalau misalnya ada tanggapan dari saudara-saudara kita yang lain dan sebagainya, ya kita sama-sama cari solusi. Jadi kritik saran itu bagus karena untuk masukan dan perbaikan, dan selanjutnya solusinya seperti apa. Saya kira itu jalan terbaik ketimbang terus hanya kita berretorika, karena sekarang bukan saatnya untuk berretorika, saatnya kita bergerak, bertindak untuk bagaimana keselamatan rakyat itu menjadi kunci utama yang bisa kita nomor satukan, begitu Mas. Oke. Kalau kritik yang substansial mungkin sangat baik ya Pak Wawan, tapi ada juga kan kritik yang tidak berdasar, hanya memprovokasi saja, itu yang harus dihindari sebetulnya Pak Wawan. Nah Pak Wawan, terkait dengan Indonesia sendiri, ini kan kalau obat ini Pak Wawan nanti bisa koreksi kalau salah. Indonesia kan sebetulnya tidak bisa gerak sendiri, harus ada aliansi internasional begitu. Nah, apakah termasuk dengan WHO? Nah, apakah dari BIN sendiri menilai hal itu perlu dilakukan atau sudah dilakukan memang? Ya, kami terus bekerja sama dengan pakar-pakar di luar negeri. Memang ini kombinasi dari BIN kan punya hubungan dengan banyak negara, bahkan banyak negara juga menghubungi kami untuk sudah dilakukan berarti ya Pak Wawan? Sudah. Pakar-pakar juga terus. Kemudian dengan WHO juga sudah berhubungan, dan kemudian juga teman-teman di counterpart juga saling memberikan informasi tukar menukar, termasuk BPOM sendiri juga punya link up ke sana.
sehingga kerjasama internasional ini menjadi suatu yang wajib Mas, sehingga supaya sama-sama. Tapi rata-rata memang di sana terjadi mutasi virusnya sehingga berbeda satu dengan yang lain. Oke, Pak Wawan, kalau kita berbicara bahwa nanti proses di BPOM sendiri lancar begitu dalam tahap 3 ini, kemudian ke depannya akan seperti apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan? Kalau sudah ada izin edar, maka kita akan segera produksi. Dan itu sesuai dengan keperluan kan. Artinya kita tidak bisa overproduksi sementara penggunaannya kan tidak sesuai, nanti menjadi kedaluarsa. Karena memang obat kan ada kedaluarsanya. Sehingga produksi pun juga harus terukur dari sisi kebutuhan. Nanti kalau sudah butuh lagi baru diproduksi lagi. Intinya adalah menyesuaikan dan kita tetap ada lead bank ya, dilakukan penelitian dan pengembangan. Mudah-mudahan ini jadi langkah pertama, langkah awal yang bagus untuk selanjutnya bisa memberikan rasa aman di masyarakat, juga rasa nyaman, sehingga insya Allah dengan bersama-sama yang kita lakukan ini semua, dan kita tetap membuka diri untuk para pihak lain juga melakukan observasi di lab, sehingga akhirnya bisa tercapai kesempurnaan daripada obat itu, karena memang obatnya sendiri di dunia ini belum ada. Oleh karenanya dengan bersama-sama kita lakukan langkah-langkah yang diuji secara saintis, nanti akan memberikan dampak positif bagi dunia kesehatan yang kemungkinannya kita akan terus hadapi, karena dengan kondisi new normal ini kita akan berhadapan terus dengan masalah pengembangan virus ini, sehingga akhirnya dengan kesempurnaan makin sempurna, makin bagus, dan nanti juga akan makin baik. Dipersilahkan yang teman-teman yang lain, saudara kita lain juga untuk melakukan kajian-kajian. Saya kira itu lebih mewarnai dan memperkaya. Jadi kita tidak lantas menutup diri dari semuanya. Jadi sama-sama atau juga ini untuk keselamatan bangsa dan negara. Gitu. Oke, untuk pekategoriannya sendiri siapa yang bisa diberikan, kemudian yang tidak direkomendasikan untuk diberikan obat ini, apakah sudah dilakukan Pak Wawan? Karena kalau kita melihat juga hidroksikloroquine sebagai salah satu komponen obat ini, ada beberapa komponennya yang ditunda uji cobanya juga oleh WHO. Bagaimana untuk pekategorian ini Pak Wawan? Ya, kita tetap mengikuti protokol apapun yang ada di dunia ini. Dan mengenai penerapan obat itu kan bergantung pada diagnosa dari dokter itu sendiri. Makanya kita dari hasil, misalnya dia punya penyakit jantung, maka penerapannya pada obat yang kontraindikasinya dan soal jantung tidak ada. Kemudian juga yang kena liver misalnya nanti menyesuaikan kontraindikasi. Maka ini semua berdasarkan diagnosa dokter dan hasil lab di sana. Dari setiap kali diterapkan obat itu kan langsung diuji lab, sama 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Ini semua berdasarkan sains yang ada di medical, dan semuanya ya kita ikuti protokol itu, tidak lantas kita langgar. Oke, Pak Wawan, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan juga bahwa penemuan ini betul-betul bermanfaat, step by step-nya juga betul, dan ya bisa lancar segalanya Pak Wawan. Amin. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Good Morning Jakarta akan segera kembali.